Film ini akan menceritakan tentang seorang pria Asia bernama Jimmy Tong. Dia bekerja sebagai supir taksi di Amerika, dan pada adegan ini beliau sedang memperhatikan seorang wanita Asia juga yang merupakan seorang karyawan di sebuah galeri seni. My name is Jimmy Tong. When I see you, I have a wet dream. Hingga saat si wanita keluar, Jimmy langsung membuka pintu mobil untuk menghampirinya. Namun tak disangka, ada seorang pengendara sepeda yang tepat menabrak pintunya hingga terjadilah sedikit perkelahian. Saat selesai dengan itu, tiba-tiba sudah ada seorang wanita rapi di dalam taksinya. Si wanita pun menantang Jimmy untuk bisa sampai di kantornya sebelum make up-nya selesai. Dan Jimmy pun melakukannya. Hey! Saat sampai, si wanita pun melihat bahwa Jimmy memiliki reputasi untuk ngebut-ngebutan di jalan, dan akhirnya dia menawarkan Jimmy untuk menjadi supir seorang pria kaya bernama Clark Devlin dengan bayaran yang sangat tinggi, dan Jimmy pun menerimanya. Esok hari Jimmy pun datang untuk diinterview oleh si wanita, dan tak lama Jimmy pun diterima menjadi supir si pria kaya itu. Dan satu lagi, Jimmy diminta untuk mengkurut jenggotnya yang secuil itu. Devlin guy? I don't work for him. Hari pertama bekerja, Jimmy pun terlihat sangat tegang karena majikannya adalah seorang pria kaya yang sudah pasti memiliki kehidupan yang berbeda dengannya. Dan inilah Clark Devlin. Di tengah perjalanan terlihat bahwa Clark Devlin merupakan seorang pria yang sangat suka dengan teknologi, dan itu dibuktikan saat ada sebuah keyboard keluar secara otomatis dari jok mobil depan. Dan itu sangat canggih yang berkiih, anjing. Dan ketika Clark Devlin mengatakan bahwa dia tidak terlalu menyukai aturan dan meminta Jimmy untuk menaikkan volume musiknya, di situ Jimmy sadar bahwa majikannya ternyata cukup santuy juga. Yes, sir. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan seorang agen mata-mata yang menyamar sebagai karyawan di sebuah pabrik minuman botol plastik. Dan saat dirinya sedang melaporkan misi, tiba-tiba dia disergap oleh seorang pria yang memasukkan kantong plastik berisi air hingga agen tersebut tewas di sana. Agent Wallace? Saat dibawa ke markas, agen tersebut diindikasi telah meninggal karena tenggelam dan kehabisan nafas. Namun seorang peneliti yang bernama Dale Blaine mengatakan bahwa si agen tewas karena dehidrasi atau kehausan, di mana dia menemukan semacam bakteri yang berasal dari sebuah serangga, namun dia belum yakin apa itu. I'm gonna need that Jerris marginalis as soon as possible. Yes, my contacts. Sementara itu, Devlin dan Jimmy tengah berada di sebuah toko binatang hias, di mana Jimmy melihat cara bicara Devlin yang sangat teratur, rapi, dan elegan. Hingga hal tersebut membuat si teteh-teteh penjaga toko hias itu sangat amat terpesona. Saat keluar, Jimmy pun bertanya bagaimana Devlin melakukannya. Devlin pun mengatakan bahwa percaya diri adalah yang utama, dan semua orang pun bisa melakukannya sebenarnya. Lalu Devlin pun mengatakan sebuah rahasia bahwa di balik rasa percaya dirinya, 90% berasal dari jasnya, dan sisanya dari hati setiap orang. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Devlin tengah menghadiri sebuah pesta, Jimmy pun melihat sesuatu yang sangat luar biasa, di mana Devlin melakukan gerakan dansa yang cukup mustahil dan sangat bertentangan dengan hukum fisika. Hingga saat ada seorang pelayan terpleset, Devlin bisa menangkap tray minumannya dengan sangat refleks dan lagi-lagi nampak melawan hukum gravitasi. Tiba di rumah, Jimmy pun disuruh untuk merapikan baju Devlin di ruang pakaian miliknya. Hingga Jimmy melihat sebuah tuxedo yang disimpan khusus dan terpisah dengan yang lain. Saat Jimmy akan membukanya, tiba-tiba muncullah Devlin dan mengatakan untuk jangan pernah menyentuh tuxedo yang satu itu, karena tuxedo yang satu itu adalah tuxedo yang sangat spesial. Singkat cerita, ketika Devlin pergi keluar bersama Jimmy, tak sengaja Jimmy menabrak seorang pria dengan skateboard. Beruntung tidak terjadi apa-apa. Namun masalahnya,
Pria berskateboard itu ternyata adalah seorang penjahat yang sengaja meletakkan sebuah pelacak di mobilnya. Dan ketika skateboardnya dilepaskan, secara otomatis peledak yang berada di papan tersebut akan terus mengikuti mobil Jimmy. Ketika Devlin menyadari hal itu, dia pun meminta Jimmy untuk menancap gasnya. Sampai di sebuah gang, mereka pun langsung turun dan mobil pun meledak. Beruntung mereka masih selamat, tetapi Devlin harus mengalami cedera yang parah di kepalanya. Merasa bahwa tidak ada kesempatan untuk hidup, Devlin pun mengatakan sebuah kata, yaitu Walter Strider. Kemudian memperlihatkan KTP digitalnya yang berubah menjadi nama asli dirinya, hingga bisa disimpulkan bahwa Devlin adalah seorang agen khusus seperti seorang mata-mata. Sebelum pingsan total, Devlin pun memberikan KTP serta jam tangan miliknya kepada Jimmy dengan tujuan agar Jimmy bisa menggantikannya menjadi Clark Devlin. Saat di rumah sakit, suster pun memberikan sebuah kertas yang digenggam oleh Devlin, dan itu merupakan clue akan kasus yang sedang terjadi. Dan saat Jimmy sedang kebingungan, seorang nenek-nenek terus berbicara tentang di mana Dr. Angelo, dan itu cukup menambah beban pikiran Jimmy. I need Dr. Angelo, Dr. Angelo. Ini scene paling lucu sih kalau buat saya. Ingat tuh, ini kan film tahun 2005, masih paling inget tuh adegan yang ini anjir. Do need Dr. Angelo. Dr. Angelo. Lanjut, scene pun berpindah ke sebuah kapal besar di mana itulah markas dari sebuah perusahaan air galon yang ingin menguasai dunia. Anjir, pengusaha air galon ingin menguasai dunia, ingin usaha air galon, ingin menguasai anak-anak kosan yang kehabisan air. Ini adalah Benning, sang pemilik dari perusahaan tersebut. Faktanya, pria yang terbunuh di pabrik tadi adalah perintah dari Benning untuk memberi peringatan sekaligus contoh bahwa air tersebut berhasil, di mana air tersebut memiliki sebuah bakteri di dalamnya yang membuat siapapun yang meminum air itu, maka dia justru akan kehausan. Alhasil ketika Benning memproduksikan air ciptaannya ke seluruh dunia, maka semua umat manusia akan terus kehausan sehingga usaha air galonnya akan sukses di pasaran. Kenapa air galon anjing? Tapi enggak lah, ini enggak serius ya. Nanti ada tujuan asli si Benning ini nanti akan dijelaskan di perempatan film lah ya. Tapi ngomong-ngomong, airnya ada manis-manisnya gitu enggak ya? Sampai segitunya Mamang Benning ingin buka usaha air galon anjing. Tapi nggak apa-apa lah. Lanjut. Hingga saat ada seorang mitranya tidak setuju dengan ide tersebut, Benning pun membunuhnya dengan cara menawarinya minum air tersebut, hingga terlihat bahwa efek tersebut terlalu cepat karena si pria itu langsung terlihat kering hingga menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi sangat rapuh dan lenyap menjadi abu. Sementara itu, Jimmy yang masih bingung dengan situasi ini terus memeriksa mengenai apa yang dikatakan Devlin tentang Walter Strider. Tidak mendapatkan hasil, Jimmy pun melihat jam tangan yang diberikan Devlin hingga jam tangannya aktif. Kemudian menghampiri tuxedo-nya dan memutuskan untuk memakainya. Namun yang Jimmy tidak tahu adalah bahwa tuxedo tersebut adalah tuxedo khusus yang memiliki teknologi sangat tinggi. Dimana saat Jimmy memakainya, tuxedonya secara otomatis merapikan diri sendiri dan kita akan dibawa ke bagian dalam tuxedo di mana terdapat ribuan jarum yang memiliki sensor untuk menstimulasi semua syaraf di tubuh Jimmy sehingga otaknya terkonekting dengan teknologi di tuxedo tersebut. Tuxedo recognizing new user. Ketika Jimmy diinstruksikan untuk menggunakan jam tangannya, Jimmy justru salah memencet tombol demonstration menjadi demolition, yang berarti menghancurkan. Sehingga secara otomatis Jimmy menghancurkan semua yang ada di dalam ruangan tersebut. Dan satu hal yang menarik, tuxedo tersebut ternyata bisa membuat penggunanya menempel di dinding dan seolah melawan gravitasi.
Hingga saat ada telepon masuk, Jimmy pun seketika melepaskan tangannya dan terjatuh ke atas. Ternyata itu adalah telepon dari Dale Blind yang meminta untuk bertemu sesuai dengan arahan bosnya. We will meet tomorrow, D15, 10 o'clock. I'll be wearing a gray suit. Saatnya mereka bertemu, Dale Blind sudah menunggunya di sana dan dia nampak cukup terkejut saat melihat Clark Devlin ternyata adalah seorang Asia. Have we met before? No. A couple of details changed from what was in the file. You read it? Where are you going? I'm thinking. Tiba di tempat tinggi untuk memulai pengintaian, Dale Blind pun menunjukkan sebuah senjata untuk menempelkan pelacak pada target. Jimmy yang belum pernah main PUBG, apalagi memegang langsung sebuah senjata, seketika panik hingga dia teringat bahwa dia sedang memakai tuxedo yang bisa melakukan apa saja. Dengan mode perakitan, Jimmy pun dengan cepat bisa merakit senjata dengan sangat baik. Hingga saat menembakkan pelacaknya, Jimmy pun kembali menggunakan mode sniper untuk bisa menembak dengan sangat akurat. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Devlin sedang mempresentasikan air tersebut kepada para petinggi agar mendapatkan biaya untuk memproduksikan airnya secara massal. Setelah itu saat Blind terus mengamati dan mendengarkan percakapan melalui alat pelacak, tiba-tiba sebuah tali langsung mengikat leher Jimmy dan ternyata itu adalah pihak keamanan di sana. Jimmy pun bertarung sendirian sampai akhirnya Blind sadar dan ikut bertarung. Saat perkelahian selesai, tak sengaja Jimmy terjatuh ke tepi gedung dan menggantung di sana. Ketika Blind mencoba menariknya, justru lengan bajunya robek dan cincinnya harus ikut terbawa oleh Jimmy. Namun tenang, tak ada yang perlu dikhawatirkan ketika dia memakai tuxedo tersebut, karena secara otomatis tuxedo tersebut bisa mendeteksi bahaya dan mengeluarkan semacam alat penempel pada tangan Jimmy. Mengetahui Blind akan pergi, Jimmy langsung mencoba memanggilnya, namun karena ada anak buah Benning yang lain, dia pun harus berjuang untuk memberitahunya. Hingga saat beberapa batang besi jatuh, Jimmy pun dengan cepat menahannya, namun dia tetap terkena besi tersebut sampai jatuh tepat di atas tepung terigu. Dengan mode lari cepat, Jimmy pun mengejar Dale Blind lalu naik ke atas mobilnya. Melihat tingkah aneh Jimmy, Blind pun mengungkapkan kekesalannya dan kejengkelannya. Hingga saat Dale Blind menyentuh Jimmy, secara refleks tuxedo tersebut menganggap bahwa itu adalah bahaya hingga membuat Blind harus terlempar ke atas aspal. Setelah kejadian tersebut, Blind pun mendapat informasi bahwa Benning akan menghadiri sebuah pesta dan dia mengajak Jimmy untuk pergi ke sana. We can find water straight. Reach there at 8. Saat akan memasuki ruangan pesta, Jimmy pun melihat sebuah ruangan di mana di situ ada penyanyi legenda yaitu James Brown. I feel good. Tenenenenenet. Saat sudah menyapa dan berkenalan dengan James, tak sengaja Jimmy pun dengan refleks melempar James Brown saat dirinya akan menepuk pundaknya. Dan untuk itu Jimmy terpaksa harus menggantikannya menyanyi di atas panggung, di mana di situ ada Benning dan tunangannya yang sedang menonton. Tapi lagi-lagi itu tidak menjadi masalah karena Jimmy menggunakan mode singing untuk menstimulasi pita suaranya sehingga suara yang keluar adalah suara James Brown. Dengan lagu Shake Machine karya James Brown, Jimmy pun menyanyi dan menari layaknya James Brown asli. Umatnya lagi lagu nate dia ini. Sampai dia meluncur ke meja Benning, Jimmy pun menyosor-nyosor bolanya tepat di depan bebenguk tunangan Benning hingga dia mau diajak untuk dansa bersama. Tak lama datanglah Dale Blind ke hadapan Benning dengan tujuan untuk merayunya dan menggali informasi.
Namun hal itu tidak berhasil setelah diketahui bahwa identitas Delblain adalah seorang mata-mata dari sebuah fasilitas khusus. Benning pun izin pergi dari sana dan membiarkan sang tunangannya pergi bersama Jimmy ke hotel. In room 7268. Good night. Good night. Sampai di hotel, terlihat Blaine sedang melihat keadaan Jimmy melalui kamera pengintai di tubuhnya tepat saat Jimmy sedang boker. Mamam. Tak lama datanglah anak buah Benning menyergap Blaine hingga mereka berdua harus bertarung di atas kolam renang. Sementara itu Jimmy terlihat sedang asik saling pijat-memijat dengan kondisi sudah tak memakai tuxedo dan celananya. Hingga saat si tunangan Benning sedang mandi, datanglah beberapa anak buah Benning untuk menangkap Jimmy. Dengan cepat Jimmy memakai celana, namun dia harus berusaha melakukannya sembari bertarung dengan mereka. Saat selesai dengan itu, Jimmy pun berembuk dengan Blaine untuk rencana selanjutnya hingga mereka memutuskan untuk langsung mendatangi kediamannya. Sampai di sana, Jimmy pun diminta untuk menunjukkan surat undangannya. Dan dengan surat undangan orang lain, Jimmy pun men-scan dan mencetak sendiri undangannya menggunakan tuxedo sakti miliknya. Tiba di dalam, terlihat sebuah pesta yang diadakan di sana. Tak ingin membuang waktu, Jimmy dan Blaine langsung mencari di mana markas Benning berada. Sampai di kolam renang, akhirnya mereka menemukan sebuah markas Benning terletak di bawah kolam renang dengan pintu rahasia di sana. Saat sudah di dalam, Delblain langsung mencari informasi tentang bakteri tersebut. Tak lama, muncullah anak buah Benning. Tapi beruntung mereka berdua berhasil lolos dengan cara berkamuflase di balik dinding tembok. Saat kembali ke atas untuk berbaur dengan orang-orang, Blaine pun mendapat telepon dari markas bahwa Clark Devlin asli tengah berada di rumah sakit. Hingga saat Jimmy diajak ke toilet, Blaine pun langsung menodongkan pistol dan meminta Jimmy untuk membuka tuxedonya. What about the underwear? They're mine. I mean... Namun saat akan pergi, dengan tololnya Blaine justru berhasil tertangkap oleh Benning, dan dengan pelacak di kalungnya Blaine berhasil memberi lokasi di mana dirinya berada. Sementara Jimmy sedang memikirkan situasi ini, akhirnya dia menemukan sebuah gambar serangga yang sesuai dengan yang digambar oleh Devlin. Hingga bisa disimpulkan bahwa itu merupakan serangga water strider yang bisa membuat tubuh manusia mengalami dehidrasi parah yang diakibatkan dari bakteri yang diciptakan dari bakteri tersebut, anjing. Setelah mengetahui itu, Jimmy pun memutuskan untuk menyelamatkan Blaine dan mencari pakaian yang cocok untuk penyelamatannya. Dan secara kebetulan, Jimmy menemukan tuxedo versi lama yang disimpan Devlin di lemarinya. Di sisi lain, Blaine pun berpura-pura baik dan memihak kepada Benning agar dirinya aman sembari menunggu anggotanya datang. Dan terkuaklah bahwa rencana Benning adalah menyiapkan ribuan serangga water striders untuk dilepas di sebuah sumber air sehingga orang-orang mengalami dehidrasi, dan satu-satunya obat untuk itu adalah perusahaan dari Benning. Untuk meyakinkan Benning, Blaine pun memberikan tuxedo itu kepada Benning agar beliau bisa lebih percaya kepadanya. Dan saat sudah dipakai, betapa terkesannya Benning saat tuxedo tersebut memberikannya kekuatan dan kelincahan yang tidak bisa dilakukan oleh orang normal. Tak lama datanglah Jimmy sebagai seorang pahlawan, namun dia justru tertangkap karena tuxedo yang dipakainya belum sesempurna dan secanggih yang dipakai Benning. Namun ternyata tuxedo milik Jimmy masih bisa digunakan untuk bertarung dan membuat perlawanan bagi Benning. Pukulan dan tendangan terus dilayangkan oleh Jimmy, namun berhasil ditangkis dengan satu tangan dan tidak membuat Benning kesulitan sedikit pun.
Hingga saat Benning akan melepaskan serangganya, dengan cepat Jimmy mengejarnya. Namun sayang, pintunya anjing monyet. Sel aing dari tadi anjing. Parah banget anjing rekaman malam ini. Hingga saat Benning akan melepaskan serangganya, dengan cepat Jimmy mengejarnya. Namun sayang, pintunya terlanjur terbuka hingga membuat ribuan serangga tersebut terlepas, tetapi masih belum bisa menyebar karena masih ada satu serangga yang masih belum dilepas, yaitu sang ratu serangga. Saat Jimmy dan Blaine akan mencegahnya, mereka berdua langsung dicekik oleh Benning. Beruntung Jimmy yang belajar dari pengalaman langsung ingat bahwa tuxedo tersebut sangat refleks terhadap gerakan dan bahaya. Dengan sebatang rokok Magnum filter di saku milik Benning, Jimmy pun menancapkannya di mulut Blaine dan seketika tangan Benning secara otomatis memberikan korek api. Dengan cepat Jimmy memukulnya bertubi-tubi hingga membuat Benning pingsan. Setelah itu Jimmy dan Blaine pun mengambil ratu serangga yang masih berada dalam kapsul kaca. Namun mereka harus dihadang oleh anak buah Benning yang tersisa, dan betapa teledornya Blaine saat tak sengaja mendorong Jimmy hingga kapsul kacanya pecah dan si ratu serangga pun terlepas. Semua orang pun seketika terdiam dan hanya tertuju pada si ratu serangga yang hinggap di hidung Blaine. Dengan cepat Jimmy mengambil gelas lalu menutupnya dengan itu. Dan di saat bersamaan dia harus bertarung dengan para anak buah yang tersisa. Dan Blaine sempat dibuat geli oleh si ratu serangga saat Jimmy mengarahkan gelasnya tepat ke bagian susah. Secara kebetulan Benning pun terbangun dari pingsannya dan langsung lari dengan cepat menuju ke arah Jimmy. Dan tak diduga, Jimmy berinisiatif untuk melemparkan gelasnya ke arah si ratu serangga dan tepat mendarat di mulut si Benning hingga beliau tewas dengan ribuan serangga yang masuk ke dalam mulutnya dan membuat tubuhnya kering, rapuh, dan menjadi abu. Tak lama datanglah kelompok Ladusing dan kawan-kawan yang merupakan pihak dari intelijen alias atasan langsung dari Clark Devlin. Atas terungkapnya kasus ini, mereka pun berterima kasih sebesar-besarnya kepada Jimmy dan menawarkan Jimmy sebuah hadiah. Jimmy yang sempat bingung akhirnya mengungkapkan bahwa dia hanya ingin satu hal, yaitu berkenalan dengan seorang wanita si penjaga galeri seni. Well, there is one thing you can do for me. Beberapa minggu setelahnya, dilakukan sebuah operasi yang nampak serius di mana jalan raya diblokir, beberapa orang yang lewat diamankan hingga beberapa pasukan yang menyamar diturunkan. Dan ternyata itu hanyalah sebuah misi untuk mengamankan Jimmy yang akan berkenalan dengan si wanita. Di sana juga terlihat ada Devlin yang sudah pulih sedang berada di atas untuk mengamati dan melaporkan. Saat Jimmy sudah masuk di sana, si pemilik galeri pun langsung dilumpuhkan dengan sengatan listrik. Hingga saatnya Jimmy akan berkenalan, dia justru bingung dengan saran yang masuk dari beberapa orang hingga membuat Jimmy bertingkah aneh dan berbicara sendiri. Alhasil si wanita yang ketakutan pun langsung mengusir Jimmy dari sana. Dan ketika tak ada kayu, rotan pun jadi. Is that your happy face or your horny face? I'll tell you later.